Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, di siang hari yang cerah ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, berupa umur, kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya mengikuti majelis yang mulia ini, yaitu majelis tafsir Al-Quran, yang insyaallah kita mendapatkan berkah dari majelis ini. Selawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, kepada Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Insyaallah kajian ini dimulai pada hari ini dan berlanjutan terus selama Senin sampai Kamis. InsyaAllah kita akan menafsirkan atau kita mempelajari surat Ar-Rahman. Dan tema pada atau kajian pada surat Ar-Rahman ini bukan hanya mempelajari tafsir saja, tapi juga mempelajari tahsin dan tahfidz. Itu permintaan Ustaz Zainal katanya. Bisa tahsin juga dan tahfidz juga, agar kita memperdalami atau mendalami surat Al-Rahman dari beberapa aspek, dari aspek ilmu Al-Quran dan juga bacaan Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagian pertama dari kajian ini sebelum kita masuk kepada tafsir Ar-Rahman adalah tahsin. Apa itu tahsin? Tahsin dari kata hasan, yaitu baik. Tahsin berarti memperbaiki, perbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran, baik itu tajwid dan juga makharijul huruf, tempat keluarnya. Kunci daripada tahsin adalah memahami dan mengenal sifat-sifat huruf dan juga hukum-hukum tajwid, dan yang terakhir sifat daripada harakat. Maka kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah surat Ar-Rahman, surat yang bertema tentang nama dan sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Baik, kita baca bersama dari ayat 1 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, yang pertama adalah sifat daripada roh. Jadi roh dalam bahasa Arab apabila berharokat fathah ditebalkan, maka Ar-Rahman. Mungkin ada yang punya dialek Ar-Rahman gitu. Itu tidak seperti itu dalam ilmu tajwid, dalam makharijul huruf roh itu ditebalkan. Ar-Rahman. Kemudian ha, ya. Ha ini juga sensitif dalam bahasa. Karena kalau ha dalam bahasa Indonesia, ya, dia tidak ketahuan ini ha kecil atau ha besar. Hari raya, hari raya, harga, tidak ketahuan, dia tengah-tengah. Tapi dalam bahasa Arab itu ada dua, ada yang ha, ya, seperti orang makan cabai pedas, ya, dengan ha seperti orang yang tertawa, sehingga harus dibedakan, ya. Maka di sini ha itu seperti orang yang kepedesan. Ar-Rahman, jangan dinetralkan. Ar-Rahman atau dibesarkan. Ar-Rahman, salah, ya. Jadi ha di sini, ya, harus, ya, dikecilkan dalam arti seperti orang yang kepedesan, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, panjangkan. Kemudian ini harokat. Tadi kenapa saya katakan kunci daripada tahsin adalah sifat daripada harokat, ya, membunyikan harokat. Ketika ada harokat fathah, maka kita ucapkan fathah sepenuhnya, ya, dengan jelas. Huruf-huruf seperti a, i, u, huruf apa namanya, Pak? Dalam bahasa Indonesia vokal, ya, huruf vokal itu harus kita biasakan lagi. A, I, U, E, tidak ada E. Ada sebagian seperti firman Allah, majriha. O. Nah, itu kita bayangkan, ya, huruf-huruf vokal itu sehingga diterapkan pada bacaan Al-Quran, ya. Ada kaitannya, ada. Sehingga kalau kita mengucapkan harokat fathah jelas, Ar-Rahman. Jangan harokat fathahnya seperti orang ngegerutu, Ar-Rahman, ya. Itu nggak jelas, ya. Jadi O, opo, gitu. Opo kamu. Gitu. Kalau kita ngomongkan apa kamu, itu orang vokal itu harus dilatih lagi, ya. Maka Ar-Rahman, fathahnya jelas. Nah, itu ayat yang pertama, ya. Bisa dipraktekkan bersama-sama. Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, baik, itu adalah ketika waqaf dipanjangkan, ya, bisa sampai 6 harakat atau 6 ketukan. Kemudian Allamal Qur'an, Allamal Qur'an. Nah, ini ada di sini huruf yang ciri daripada orang Arab, yaitu ain. Dia seperti ditekan-tekan, ya, maka keluarnya di sini, ya. Harus latihan ya. Karena sering ketukar antara ain dengan hamzah. Ain dengan hamzah sering tertukar, ya.
maka tidak dibaca allama, ya. Allama, jadi dimasukkan ke dalam, ya. Allamal, ya. Nanti ada ayat, ya. Ain itu dalam sukun, ya. Dalam sukun pun dia harus dibedakan dengan hamzah, ya. Fa'budhu wastabir, ya. Maka ain di sini ditekankan, ya. Allamal, sama seperti yang tadi, la, ma, ya. Itu harokatnya harus vokalnya dijelaskan. Jadi jangan allamal, ya. Qaf, ya, ini qaf sering tertukar dengan kaf, ya. Kaf, qaf, qaf. Baik, kalau kita lepas, ya, kita kasih harokat. Coba ka, ko. Baik, kita rubah harokatnya jadi dhamma. Ku. Itu kaf. Sekarang kalau qaf, ku. Bedanya tipis, Pak Ustaz. Jadi kaf itu makhrajnya lebih ke depan, sedangkan qaf agak ke dalam. Ya. Sekarang kalau kasrah, ki. Kalau qaf, qi. Apa harus qi gitu, Pak? Contoh, saya baca ihdinas siratal mustaqim. Apa seperti itu? Gimana? Ihdinas siratal, kalau dibaca ihdinas siratal mustaqim, qim, itu jadi tidak jelas kasrohnya, ya. Maka dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia tetap kasrohnya kelihatan, tapi qafnya jelas, ya. Maka di sini allamal qur, jadi bukan allamal qur, ya. Jadi kaf hurufnya, sifat hurufnya lebih enteng daripada qaf. Itu kaidah. Kemudian kaf itu lebih di depan, qaf agak masuk makhrajnya, ya. Allamal qur, ya, jadi dia lebih makhrajnya lebih berat ketimbang kaf. Kalau kaf allamal qur, ya. Itu latihan Bapak-bapak, Ibu-ibu, cara latihan makharijul huruf itu, ya. Ya, pagi-pagi iseng atau sengaja di depan kaca, lihat mulutnya, ya. Ko, ka. Sama, saya juga seperti itu. Jadi melatih makharijul huruf itu memang butuh proses, ya. Apalagi kita bukan orang Arab, maka butuh proses. Baik, allamal Qur'an, ya, itu hamzah, ya. Harokatnya fathah dijelaskan, ya. Jangan allamal Qur'an, ya, atau allamal Qur'an, ya kan? Ada yang azan Allahu Akbar. Mungkin di barat begitu, ya. Ini jadi begitu, ya. Maka di sini allamal Qur'an. Bersama-sama. Allamal Qur'an. Baik. Kemudian selanjutnya adalah
Khalaqal insan. Ini juga satu huruf yang berat, yaitu kha. 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 Ya. Harus ada akhnya, ya. Kalau nggak ada akhnya bukan kha, misalnya kha, kha. Itu kha jadinya, atau ho, ya. Walaupun, ya. Kha, ya ada akh. Walaupun tidak terlalu jelas ketika diucapkan fathah. Ya. Kata Ustaz harus ada akhnya, maka khalaqal, ya. Itu berlebihan juga, ya. Jadi kalau dia harokatnya fathah, maka jangan sampai hilang fathahnya. Kembali lagi, ya. Kalau dia khalaqal, jadi hilang harokat fathahnya, ya, dia lebih condong ke ataupun tidak sempurna fathah. Jadi digabungkan. Jadi gimana? Khalaqal tetap ada, tapi tidak terlalu tidak terlalu tebal sekali, ya. Khalaqal, la, ya. La di sini fathah, ya. Jangan ikut tebal. Kadang memang seperti itu, kita baca Al-Qur'an ngikut sebelumnya tebal, kita ikut tebal, ya. Khalaqul. La-nya ditipiskan, harokat fathahnya dijelaskan. Khalaqal, khalaqal. Qaf sama seperti tadi. Khalaqal, khalaqal. La-nya jelas, ya. Khalaqal insan. Ya, luar biasa, ya. Jangan lupa, nun ketemu sin, apa hukumnya? Ya. Jadi tidak dibaca khalaqal in atau insan, ya. Dia diikhfakan, ya. Khalaqal insan. Lagi. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Baik. Kemudian selanjutnya adalah 'allamahul bayan. Baik, kembali kepada sifat ain tadi. A, ya, sudah jelas. A. Ha-nya di sini tebal, ya. Tidak dibaca tipis. 'Allamahul bayan, ya. Tapi dibaca 'allamahul bayan, ya. Jadi saya tegaskan lagi, kalau bahasa Arab ha itu tidak netral, ya. Ha itu ada yang tebal, ada yang, ya, tebal yaitu ha, ada yang dia ditipiskan seperti orang kepedesan yaitu ha. Tidak ada yang netral seperti bahasa Indonesia ha. Kalau bahasa Indonesia ha, hari, harus, nggak ada orang yang ngomong harus ataupun harus, ya. Saya belum pernah dapat orang ngomong seperti itu, ya. Maka ditebalkan 'allamahul bayan. Sekali lagi 'allamahul bayan. Kesulitan mungkin di situ. Nah, yang selanjutnya ini asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi yang pertama ya, shin, jangan sampai tertukar dengan sin, ya. Karena mungkin enaknya asy-syamsu wal, salah, ataupun ngikutin yang kedua as-syamsu wal qamaru husban. Yang pertama dia asy-syamsu
Asyamsu. Baik. Asyamsu. Mari bersama. Asyamsu. Asyamsu. Baik. Wal qamaru. Ya, qaf sekali lagi. Qaf ya. Jadi qaf ketemu fathah dia vokalnya o ya. Bukan wal kamaru ya. Wal qamaru ya. Dia vokalnya o ya. Wal qamaru wal qama ya, maknya biasa ya. Wal qamaru bihusban. Juga ditebalkan. Jadi ro apabila dia berharokat fathah ataupun dhammah dia ditebal. Wal qamaru. Ya, bukan wal qamaru. Ru ya, ruhnya bukan ru biasa, ru. Wal qamaru. Tapi wal qamaru ya. Wal qamaru bihusban. Baik, dari awal ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, hus ya, bukan has. Hus harus jelas. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sekali lagi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik. Kemudian ayat selanjutnya. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Baik, jadi di sini syiddah ya. Jim sekarang apakah dia wan naj kayak J Indonesia gitu? Ya. Misalnya wal fajr apakah dibacanya seperti itu atau wal fajr wan naj ya Ustaz mulutnya monyong-monyong. Ya memang seperti itu. Saya pernah ngajar di Institut Islam di Purwokerto. Saya ngajar tahsil tahun 2007, 2008. Iya. Jadi pelatihan itu memang kadang mulut itu ya monyong-monyong seperti itu ya. Wan najmu. Jadi dia tidak seperti dibaca tidak dibaca wan najmu. Enggak. Ya, tapi dia agak ke atas. Wan najm ya, agak ke atas. Wan najmu. Bersama wan najmu. Ya, seperti itu. Wan najmu. Ya, jadi bukan wan naj ya. Ya. J, kita ngomong J. Apa yang J ya? Jinak J ya, jumpa ya. Ya. Jadi dia tidak dibaca wan najmu, tidak wan najmu ya, agak naik ke atas. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Ya, bersama. Wan
Dia rohnya tebal ya. Wasyajaru. Ya, jadi seperti u begitu. Wasyajaru. Ya, wasyajaru. Yasjudan. Dari awal ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Sekali lagi. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Kemudian was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Oke, jadi di sini yang diperhatikan adalah sin ya, sudah kita pelajari dari sama ya. Lagi panjang. Was-samaa rafa'aha. Ya, ra ditafkhimkan, ditebalkan. Ra rafa'aha. Ya. Rafa'aha fa ya. F ya. Mungkin ada orang tidak bisa mengucapkan F tapi P. Di depan ya. Fa'alafa baina qulubikum ya. Ada, saya tidak ingin menyebutkan suku tapi ada yang kesulitan mengucapkan F, jadi P terus ya. Jadi tidak dibaca was-samaa'a rafa'aha F ya. Was-samaa'a rafa'aha ya. Rafa'aha. Mari. Rafa'aha. Rafa'aha. Ya, jadi kalau ini Pak Ustaz susah banget tahsin, ini memang susah apa ya. Belajar tahsin nggak bisa sehari dua hari, mungkin bertahun-tahun untuk memantapkan satu huruf. Butuh waktu ya. Kalau bisa latihan setiap hari 2 bulan 3 bulan bisa ya. Caranya ngaca ya, lihat keluar hurufnya itu udah benar. Tapi jangan ketawa sendiri. Nanti ketawa sendiri ya. Rafa'aha. Rafa'aha wa wada'al mizan. Tentu ya, huruf dhad adalah huruf yang mungkin sering kita agak sulit karena memang orang Arab afsahu man nataqa bid dhad ya. Dhad bersama dhad. Dhad. Baik, kita kasih arab. Dha. 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 Di. Du. Ya, ini bukan donidu, bukan. Ya, kalau donidu itu da, ya, seperti da. Do. Jadi ujung lidah dia ada di sebelum gigi ya. Di atas. Do. Di. Du. Ya. Kalau ngomong dodol gimana? Pernah ngomong dodol gitu. Dodol aja. Ya itu karena memang huruf Indonesia, huruf dalam bahasa Indonesia berbeda dengan huruf dalam bahasa Arab. Ya mungkin itulah kenapa sih Pak Ustadz harus belajar tahsin, harus belajar makharijul huruf, karena tidak semua huruf ya dalam bahasa Arab itu diucapkan sama dalam bahasa Indonesia. Ya.
Kalau orang Rusia dia terbiasa ngomong saya dulu punya orang Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, terus ngomongnya. Ya, orang Rusia. Jadi nggak usah belajar kholat karena ngomong sama dia. Ya, jadi ada huruf-huruf yang memang kita tidak mengucapkannya seperti itu. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Ya. Kemudian za, ya. Jangan tertukar dengan za. Sering saya dengar diganti, ya. Wa wada'al mizan. Salah. Mizan. Ataupun karena sulit za maka diganti jadi j, ya. Sebagian orang tidak bisa. Wada'al mizan, ya. Maka diperbaiki lagi. Jadi dibenarkan, dibetulkan bahwa za, es. Ya, jadi cara belajarnya es, ya. Lihat di kaca es, za, zi, zu, ya. Ada nggak satu kata dalam Indonesia yang menggunakan es? Zat, ya. Sebenarnya itu zat, bukan zat. Cuma kita ngomongin zat. Dalam bahasa Indonesia jadi zat. Padahal zat, pakai zat. Tidak terlalu banyak mungkin kata yang dimulai dengan es. Mungkin itu salah satu mengapa sebagian tidak belum mengucapkannya dengan baik sesuai dengan makhraj huruf dalam bahasa. Baik, kita ulang dari awal ayat ke-7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان Selanjutnya adalah alla taqghaw fil mizan. Baik, jadi kita pusatkan pada huruf to. To ini bukan T dikasih O, bukan. Totok. Ya. Totok, bukan. To, ya. Totok. Ya. Totok apa ya? Totok saraf. To. Nah, kemudian ketika dia sukun tidak seperti T, ya. Kalau T misalnya kalau T dibacanya jadi alla taqghaw atau taqghaw gitu ya. Tats. Tapi di sini tidak dibaca seperti itu karena di sini to, ya. Bagaimana membacanya? Alla taqghaw. Tap. Ya, jadi kita ngaca tap. Jadi kalau belum jadi to, ya. Dia mati, ya, sukun, maka op. Muhit. Ya, muhit. Ya, ini tidak ada ya-nya, langsung tap. Ya, bukan tato, bukan. Tap. Ya. Alla taqghaw fil mizan.
perlu kita biasakan itu huruf ghin. Ya. Jadi huruf ghin itu bukan G dalam bahasa Indonesia, bukan. Ya. Jadi tidak dibaca alla taqo ghaw. Ya, ghaw. Gha. Mari bersama gha. Gha. Gu. Gu. Ghi. Ghi. Al. 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 Dia dimasukkan, ya. Keselak ya katanya. Baik, ya. Jadi gha sekali lagi bukan G dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya saya ngomong nasi goreng, nah, ya, di puasa nih, ngomong makanan puasa, baik. Jadi go di situ tidak ghain, kalau ghain nasi goreng. Nah, kalau mau pakai makharijul huruf nasi goreng, ya. Karena kalau bahasa Indonesia nasi goreng, go aja, tapi go, ya dia ada di sini. Ya. Baik, bersama. Alla taqghaw fil mizan. Alla taqghaw fil mizan. Alla taqghaw fil mizan. Alla taqghaw fil mizan. Sekali lagi. Alla taqghaw fil mizan. Alla taqghaw fil mizan. Baik. Ini satu ayat lagi karena berapa jam Pak? 1 jam? 1 jam setengah. Oh, sampai setengah. Sampai setengah. Bawa masak ibu yang masak. Terima jadi. Ya. Baik. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baik, sekali lagi qaf tidak dibaca wa aqimu, ya, tidak perlu wa aqimu. Jadi nanti berubah. Wa aqimu wa aqimu wa aqimun. Ya, jadi kasrahnya itu harus jelas. Kalau dia tidak jelas, maka dia menjadi seperti condong ke e. Wa aqi, karena qaf wa aqimu, ya. Wa aqimul wa aqimu bersama wa aqimu wa aqimu wa aqimu. Baik. Wa aqimul wazna. Ya, tidak ada masalah di sini. Biasa sudah. Bil qisti. Lagi qaf, ya, dalam posisi kasrah. Bil qisti. Bil qisti. Ya. Bil qisti. Ya. Tapi pas selesai jangan dalam posisi enggak, dalam posisi i. Nah, itu. Karena to itu kan dia ada condong gitu. Ya benar, tapi harus digabungkan dengan kasrah. Bil qisti. Nah, kasrahnya jelas, ya. Jangan auto. Bil qisti. Salah. Bil qisti. Bil qisti. Sekali lagi. Bil qisti. Jadi to dapat, ya. Kasrahnya juga dapat. Tui. Kira-kira seperti itu. Tui. Sekali lagi. Tui. Sama Ustaz. Ya, latihan terus. Memang belajar makharijul huruf, ya,
Seperti itu. Tapi di sisi lain memang nikmat. Jadi kalau kita belajar makharijul huruf itu, ya, itu nikmat. Kalau kita sudah sampai satu titik sempurna atau hampir sempurna, wah saya sudah bisa nih. Tui kayak Ustaz. Tui, ya. Beda dengan huruf-huruf lain, mau beda dikit ya masalah. Tapi kalau Arab, huruf Al-Quran, ya, itu ada kenikmatan sendiri. Jadi tui, ya, tetap kasrohnya jelas. Tui. Baik. Kita baca bil qisti wala tukhsiru. Baik, di sini kha, ya. Kha dalam keadaan sukun sebelumnya dhamma. Yang sebelumnya dhamma, maka tuh, ya. Tidak usah terlalu tebal. Tuh. Karena kalau tebal nanti jadi tasdid, syiddah, ya. Tuh cukup ada nya sedikit. Tuh kemudian tidak menghilangkan sifat kha yang dia tebal, kemudian dhammah sebelumnya wala tuhsiru. Bersama wala tuhsiru wala tuhsiru wala tuhsiru wala tuhsiru wala tuhsiru wala tuhsiru. Baik, ya, rohnya juga dhammah dan dibaca tebal. Wala tuhsirul mizan. Wala tuhsirul mizan. Bersama wala tuhsirul mizan. Wala tuhsirul mizan. Dari awal ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baik. Sekali lagi. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Bil qisto. Iya. Baik. Baik, sampai sini mungkin kita cukupkan alhamdulillah sesi tahsin. Kita masuk sesi tahfidz, ya. Tahfidz, ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal 9 ayat ini? Atau enggak usah pakai tahfidz, Pak Ustaz, ya. Baik, saya kasih waktu 10 menit untuk mengulang-ulang bacaannya tadi, mungkin ada yang hafal. Cepetan apa kelamaan? Dari santri dulu deh, kalau santri udah hafal. Nur Syadi coba. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan. Baca dari ayat 1 sampai 9. Iya, dari situ. Mau ke depan? Silakan, mau ke depan. Sini ke depan. Biar kenal. Ya. Kalau di situ harus
Nah, oke, kalau begitu pakai ini. Ya, kedengeran. Bilang ayat saja ya. Jangan lihat mushaf, kan udah. Kan materi tahfidz ya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Dapat 4 ayat nggak apa-apa. Jadi nggak mesti 9 ayat dulu. Besok sudah sempurna 9 ayat. Ada ibu yang mau coba? Bisa? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Terus yang lagi? Silakan ya. Paling kalau kita baca dengan tajwid dan makharijul huruf yang pas atau yang sempurna itu ada kenikmatan sendiri. Lumayan, nggak apa-apa. Ya, mau coba?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله Baik, العظيم. lagi santri baru. Oh bukan. Saya kira mau mencoba. Ya. Jadi jangan lupa kho ya. Kho. Jadi nggak mesti kho. Sehingga menghilangkan sifat o-nya. Jadi o-nya itu harus jelas. Khalaqal. Khalaqal. Nah, itu kurang tepat. S juga sering tertukar dengan S. Ya. Wa aqimul wasna. Aqimul wasna. Wazna. Qaf ditebalkan. Allamal Qur'an. Baik. Ada lagi? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Baik. Jadi jangan lupa dijelaskan. Wada'al mizan. Jika di karena kurang misalnya wada'al mizan, wada'al mizan. Jadi jelaskan. Baik. Ada lagi? Mungkin ada yang menjawab sampai nanti kita masuk sesi tafsir. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamahul bayan. 'Allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-syajaru yasjudan. As-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Alla taghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baik. Jadi shin tidak tertukar dengan sin. Syams. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان.
Bino. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu was-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baik. Jadi dalam bacaan Al-Quran kita tidak memanjangkan apabila kata itu terputus. Ini sering saya dapatkan. Misalnya asy-syamsu wal qamaru bi husban. Disambung saja walaupun secara kelihatannya itu terpisah, ya memang terpisah, tapi dibacanya disambung. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Sama. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Jadi tidak dilepas, tidak di kalau dilepas jadi dipanjangkan. Wan najmu wasy-syajaru. Jadi salah. Jadi dalam membaca Al-Quran kunci juga agar tajwid ini benar, panjang pendeknya. Apabila ada huruf kata yang baru, ya, asy-syamsu kata, wal qamaru kata, ya, sendiri ya, itu bukan berarti terpisah, bacaannya juga dipisah, disambung aja. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Selama tidak ada huruf mad, maka itu disambung, tidak dipanjangkan. Kemudian juga to, ya, mengingatkan kembali to, ya. Alla taghaw fil mizan, taghaw fil mizan, za, ya. Kemudian sin ini sering tertukar dengan ya. Was-sama, bukan was-sama. Jadi f, ya. Kita satu sayur, suap, ya. Tidak kita ngomong satu sayur, ya. As, ya. Jadi saya ulangi, kaidah penting tadi adalah setiap kata apabila terpisah itu bukan berarti bacanya dipisah, ya. Asy-syamsu, disambung aja. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ya, sama setelahnya. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Disambung, jangan dilepas. Jangan dibaca wan najmu wasy-syajaru. Jadi mat, jadi panjang. Jadi baca wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Baik, dengan demikian insyaallah minggu depan Pak, ya, dan Ibu-ibu insyaallah sudah hafal 9 ayat tersebut. Insyaallah. Karena pendek-pendek, ya, panjang. Kita masuk kepada tafsir surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini diterjemahannya di situ apa? Yang Maha Pengasih. Ini adalah
salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan dengan Ar-Rahim? Ulama membedakan bahwa kata Ar-Rahman, Allah mengasihi setiap makhluknya, manusia, mukmin, kafir, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya Allah kasih. Maka disebut dengan Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan dengan penyayang. Di sini artinya penyayang kepada orang-orang mukmin secara khusus di akhirat. Itu perbedaannya. Jadi Ar-Rahman untuk semua makhluknya di dunia, Ar-Rahim hanya hamba-hamba yang beriman nanti di surga. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kenapa ayat ini dimulai dengan Ar-Rahman? Ada kaitannya dengan surat sebelumnya, surat ke-54. Ayat terakhir berbunyi fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di satu tempat sidqin, yang betul, yang benar, yang jujur. Maq'adu sidqin 'inda malikin muqtadir, di sisi raja yang muqtadir, yang berkuasa. Jadi ayat sebelumnya bercerita tentang Allah yang maha kuasa, yang maha menguasai. Maka kemudian ayat pertama dalam surat Ar-Rahman dimulai dengan sifat Allah yang pengasih, Ar-Rahman. Ini adalah satu uslub, satu gaya bahasa Al-Quran yang sangat indah. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Tidak selamanya kita menampakkan kita punya anak setiap hari diomelin terus, ya. Tidak baik. Harus ada sisi rahman, ya. Harus ada sisi kasih sayang, ya. Jadi balance. Ada saatnya anak itu dikeraskan, kamu harus begini. Ada saatnya anak itu disayang. Harus balance. Kalau disayang terus apa-apa dikasih, "Ma, Pak, minta ini dikasih, minta ini dikasih," nggak pernah dilarang, maka akhirnya dia bisa melunjak, ya, kadang melunjak kepada orang tua. Karena itu dikasih, bahkan kalau nggak dikasih nanti dia marah-marah. Ya nggak Pak? Sebaliknya kalau kita setiap hari omelin terus, anak kabur. Kenapa sih kamu sering gak main ke rumah saya? Bapak saya galak, setiap hari saya diomelin. Jadi tidak ada kasih sayang. Jadi antara kasih sayang, ya, dengan ketegasan, ya, yang menampakkan bahwa kita berkuasa dalam arti kita adalah sebagai pemimpin, ya, sebagai orang tua, itu harus balance. Sehingga anak ini, ya, dia menjadi terdidik dengan baik. Tadi dalam akhir ayat dalam surat An-Najm, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di satu tempat yang benar di sisi Tuhan yang berkuasa. Maka setelah berkuasa, ya, menunjukkan kekuasaan Allah, disebutkanlah sifat Allah yang pengasih. Jadi Ar-Rahman adalah yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, memberikan setiap orang, ya, karunia dan nikmat. Di dunia dikasih. Jadi bukan hanya orang yang beriman saja yang punya harta. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir juga, jangan kaget, mungkin hartanya lebih banyak. Itu memang rezeki yang Allah berikan kepada. Baik. Kemudian 'allamal Qur'an. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an. Ya.
Quran adalah Al-Quran yang kita hafal tadi, yang kita baca setiap hari, insyaallah subhanahu wa ta'ala, yang kita kaji. Khalaqal insan, Dia menciptakan manusia. Mungkin di sini ada yang bertanya, kok mengajarkan Al-Quran dulu baru menciptakan manusia? Ya kan? Harusnya menciptakan dulu baru mengajarkan Al-Quran. Jawabannya adalah Abu Hayyan dalam tafsirnya menjelaskan rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mengajarkan Al-Quran kemudian baru menciptakan manusia. Abu Hayyan mengatakan karena tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk belajar Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu begitu mulianya, maka disebutkan terlebih dahulu ketimbang manusia. Karena tujuan dari penciptaan manusia selain beribadah kepada Allah, yaitu juga dalam ayat ini ada allamal Quran, ya, mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Kalau kita mau jalan-jalan, kira-kira kita di dalam otak kita manggil taksi dulu atau nyewa bis dulu atau kita planning dulu dalam otak kita? Ya, mau ke Bandung itu sewa taksi, sewa bis, baru dalam hati saya mau ke Bandung, atau saya mau ke Bandung nih, coba cariin bis yang gede biar kita bisa, atau coba cariin kendaraan. Yang mana dulu? Tujuan dulu atau media dulu? Tujuan dulu, ya. Tujuan dulu, ya. Ditentukan dulu tujuan saya mau kemana, mau ke Bandung atau mau ke Cianjur, ya, Sukabumi, atau mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya dan lain-lain, baru ya disediakan media, dicari media. Seperti itulah manusia, bahwa tujuan dari penciptaan manusia, ya, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran begitu luar biasa, ya. Sehingga kalau kita dalam sehari-hari males mungkin kadang, ya, ataupun berat untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, maka sebenarnya kita menyalahi dari tujuan penciptaan. Allamal Quran. Kalau manusia ia mempelajari Al-Quran, ya, ia mengamalkan Al-Quran, insya Allah kehidupannya akan berjalan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insan. Ia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya. Di sini dikatakan bahwa manusia yang diciptakan dalam ayat ini adalah Adam alaihissalam. Jadi Abul Anbiya dan Abul Bashar, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, Abul Bashar Adam alaihissalam, ya, adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Jadi nenek moyang kita Adam, Pak Bu, ya. Jadi kalau belum pernah belajar, kita belajar berasal dari orang purbakala, kera, itu tidak benar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khalaqal insan. Dan insan di sini adalah Adam alaihissalam. Secara tes DNA tidak mungkin seorang manusia mempunyai ibu kera. Wah, ini mukanya kayak kera, ibu kamu kera ya? Enggak. Kalau ada kemiripan, ya itu memang
dari sananya. Tapi bukan berarti ibunya kera. Jadi manusia, asalnya manusia dan manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Khalaqal insan, ya, diikhfakan tadi. Ciptakan manusia. Allah menciptakan manusia ya dengan bagaimana Adam diciptakan? Dari apa Adam diciptakan? Alaihissalam dari tanah. Jadi semua kita berasal dari tanah. Apa saya dari tanah, Pak Ustaz? Iya. Adam alaihissalam manusia pertama diciptakan dari tanah. Setelah Adam alaihissalam anaknya Qabil Habil terus sampai kita semua ya. Itu terjadi dengan proses pernikahan. Iya kan? Menikah. Kalau mau punya keturunan nikah, jangan ya MBA, married by accident, jadi punya anak nanti anaknya diaborsi, naudzubillah. Ya, seperti ada seorang hakim ya, dia selingkuh dengan 4 perempuan. Nah, itu perempuannya hamil karena dia takut ya. Setelah entah masih di dalam perut atau sudah lahir diaborsi. Dengan pernikahan ini ya, setelah menikah juga manusia ya, dalam ayat lain diciptakan dari setetes air mani. Sekarang air mani itu apa asalnya? Makanan kan? Baik. Makanan itu dari mana asalnya? Tanah. Jadi semua kita berasal dari tanah. Makanya kita jangan pernah merasa diri kita besar, merasa diri kita paling berkuasa, karena kita semua akan kembali kepada ke tanah. Ya. Secantik apapun kita, seganteng apapun kita dari tanah. Suatu hari kita akan kembali ke tanah. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khalaqal insan, dialah Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan dengan satu proses yang luar biasa. Nanti dijelaskan dalam ayat-ayat setelah. Unsur apa saja yang manusia diciptakan dengan. Allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya al-bayan. Al-bayan itu apa? Penjelasan. Penjelasan. Cuman di situ di terjemahan depan diterjemahkan apa? Pandai berbicara. Artinya pandai menjelaskan. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Tujuan penciptaan manusia, belajar Al-Qur'an, ciptakan manusia, kemudian setelah dia belajar dia mampu menjelaskan kepada orang lain. Seperti itu. Allamahul bayan. Ya, an-nutq, berbicara itu dimiliki manusia. Al-bayan. Tapi al-bayan ya, bukan sekedar bahasa. Bukan sekedar bahasa, karena setiap makhluk punya bahasa. Semut punya bahasa nggak Pak? Punya. Bahkan ketika Sulaiman alaihissalam ya, dengan pasukannya melewati satu lembah yang isinya semut semua, semut berkata, masuk ke dalam rumah ya. Masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun ya. Jangan sampai kamu nanti terinjak ya oleh Sulaiman dan tentaranya. Ketika Sulaiman datang kepada semut-semut ini, Sulaiman tabassam, tersenyum tertawa. Sulaiman alaihissalam paham bahasa semut ya. Coba kalau kita paham bahasa hewan gitu ya, mungkin kita akan tertawa setiap hari. Oh ini dia lagi kucing, ini dia lagi mau makan ikan gitu, kemudian ngeong-ngeong dia kesel sebel sama karena nggak dikasih. Misalnya. Nah, itu Sulaiman alaihissalam mempunyai kemampuan memahami bahasa makhluk, ya, hewan, bahkan jin. Ya, Sulaiman alaihissalam mempunyai kemampuan. Nah, al-bayan itu lebih daripada
bahasa. Jadi dia menjelaskan itu hanya dimiliki oleh manusia. Ya, contohnya ya majelis ini seorang ustadz ataupun seorang yang menjelaskan, oh saya begini, saya punya masalah begini, saya mau cerita begini. Al-bayan itu adalah penjelasan, ya. Itu tidak dimiliki oleh hanya manusia. Jadi allamahul bayan adalah an-nutq, berbicara. Kemudian di sini dikatakan bahwa di sini konteksnya, ya, ada yang mengatakan ulama membaca Al-Quran. Jadi al-bayan di sini adalah tilawah Al-Quran dengan jelas, seperti yang kita pelajari tadi. Jadi kita membaca Al-Quran dengan jelas. Ya, kita tidak ingin membaca Al-Quran, ya saya nanya dewe, pokoknya asal ngebut selesai. Enggak. Al-bayan di sini adalah ada tilawati. Kata ulama, ada yang mengatakan ada tilawati itu memberikan, ya, yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Ada tilawati yaitu ada tilawati yaitu membacanya dengan sebaik-baik sesuai dengan kaidah bacaan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Asy-syamsu apa? Matahari, ya. Asy-syamsu matahari. Cuma jangan dijadiin ini ada merek rokok misalnya. Ini syamsu, ya. Oh dia matahari berarti. Tidak, ya. Asy-syamsu di sini adalah matahari, wal qamaru dan bulan. Bihusban dengan perhitungan. Artinya matahari dan bulan dan seluruh jagat raya. Jadi sistem planet dan bintang itu berjalan dengan perhitungan yang matang dan sangat luar biasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau salah satu dari planet dan bintang ini itu sistemnya error, apa yang terjadi? Harus bertabrakan, ya. Kalau kita sering mendengar dulu kapal terbang, ya, pesawat jatuh, human error. Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal human error. Tidak ada error pada Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya adalah asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi berjalan dengan husban, dengan perhitungan yang matang. Sehingga lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu al-falak, ilmu bagaimana menghitung peredaran, ya, matahari dan sebagian orang dalam menentukan bulan misalnya sudah dihitung karena memang bihusban, sudah memang dengan perhitungan yang matang, dengan perhitungan yang pasti. Ya. Gak usah lagi sibuk bagaimana cara menentukan bulan atau bulan. Sudah dari jauh ada ilmu falak. Jadi sudah ditentukan. Kalau sistem ini error, maka yang terjadi adalah kehancuran. Manusia tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa. Paling bisa mengawasi yang dia lihat, mengawasi yang di sekitar lingkungannya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala jagat raya Allah awasi. Allah awasi. Coba bayangkan kalau misalnya matahari itu telat karena sistemnya error, bagaimana? Wah, bisa demo, ya. Kalau manusia, wah ini sudah jam 6 kok mataharinya belum tenggelam? Harusnya udah buka begitu, ya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Semuanya berjalan dengan
dengan sangat teliti. Nah, nanti salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya matahari di sebelah mana? Sebelah barat. Artinya apa? Sistem sudah Allah kacau. Itu artinya kiamat. Karena nanti matahari, bulan, planet bertabrakan dan akan terjadi satu kejadian yang luar biasa. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Wan najmu, apa artinya, Pak? Bintang, tapi di situ tumbuh-tumbuhan. Ya, di sini ada dua perkataan ulama. Yang satu bilang bintang yang di langit, yang kedua adalah an-najm, artinya bintang yang ada di bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi ada istilah an-najmu, ada asy-syajar. Bedanya apa? An-najmu dia nggak punya kaki, asy-syajaru dia ada kakinya, ada tiang, ada apanya? Tiangnya gitu ya, ada kaki. An-najmu itu ya rumput-rumputan namanya an-najm ya. Itu kedua-duanya ada pada tafsir tabi'i, jadi bisa ditafsirkan seperti itu. Walaupun Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan an-najmu bukan tumbuh-tumbuhan, beliau menguatkan an-najmu bintang yang ada di langit. Wasyajaru dan pohon-pohonan yasjudan, keduanya sujud. Ya, keduanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang Allah ciptakan yang di dalamnya ada bintang dan pohon, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan bertasbih, tapi engkau tidak mengerti tasbih mereka. Kalau makhluk Allah saja bertasbih, maka kenapa kita tidak bertasbih? Ya. Matahari, bintang, bulan, kemudian al-jibal, ya. Gunung-gunung mereka sujud dan bertasbih, maka kita sebagai hamba Allah hendaknya dan seharusnya bertasbih, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu. Yasjudan, ya, sujud. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas." Jadi, tidakkah kau melihat bahwa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, bahkan binatang, ad-dawab, binatang yang melata di bumi, dan banyak dari manusia, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjud. Jadi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yasjud. Jadi dalam hidup ini kita harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sholat, sujud, tapi masih tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia belum tunduk dengan sebenar-benarnya. Sholat rajin tapi korupsi juga rajin, itu bertentangan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla tatghaw fil mizan." Agar engkau tidak melebihkan dalam apa? Mizan, timbangan derajat.
Artinya bersikap adil lah, bersikap jujur. Ya, kita punya dagangan nih, ingin laku. Ya. Kita taruh barang yang jelek. Contoh, ada orang yang jualan antena. Dulu kalau di stasiun banyak, wah ini bagus antena. Kemudian antena ini dia coba nih, cuma 15.000 gampang gitu. Yang dicoba punya dia yang bagus, terus yang dikasih sama kita yang jelek. Itu namanya curang dalam berdagang. Ataupun menimbang, timbangan, ya, yang tadinya 1 kilo, ya di bawahnya dikasih apa yang berat supaya kira-kira yang sebenarnya hanya 500 gram jadi 1 kilo. Nah, ini yang disebut dengan curang. Allah Subhanahu wa taala melarang, "Alla tatghaw fil mizan." Agar kau tidak melebihkan dalam, melebihkan di sini artinya melebihkan dengan kecurangan. Ya, kalau misalnya emang nggak boleh Pak Ustadz, misalnya saya jualan, ya, jualan bawang, ya, jualan cabai, apalagi mau naik sekarang ya, dulu pada tahu mau naik. Tapi saya mau berbaik hati kepada pelanggan, saya tambahin dikit, memang nggak boleh kalau itu. Yang dimaksud di sini melebihkan artinya melampaui batas, dalam arti curang, bukan melebihkan ingin sedekah kepada pelanggan. Kalau itu sih, misalnya dia timbangan 1 kilo gitu, ya udahlah nih tambahin lagi Ramadan gitu kan, itu bagus. Tapi tatghaw fil mizan, ya, adalah curang dalam timbangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sujud dan makhluk juga sujud, maka salah satu sujud dan ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu jujur dalam menimbang, dalam berdagang dan dalam hal-hal lain. Kemudian Allah berfirman, "Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Dan luruskanlah al-wazna, timbangan, bil qisti, dengan lurus, wa la tukhsirul mizan, dan jangan kau mengurangi timbangan. Jadi jangan mengurangi. Yang harusnya 1 kilo kita cuma kasih 900 gram. Memang gak ketahuan sedikit ini cuma 1, tapi itu dosa. Itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagaimana dalam bertransaksi itu? Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri Allah Subhanahu wa taala. Jadi, karena surat Ar-Rahman ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, nanti ada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang wahai manusia dan jin yang kau dustakan. Jadi nikmat yang pertama adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Yang kedua, penciptaan. Alhamdulillah kita telah diciptakan. Yang ketiga, atau yang kedua, belajar Al-Quran, mengajarkan dan belajar Al-Quran. Ketiga, penciptaan manusia. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu nikmat. Jangan kita punya perasaan, waduh belajar Quran itu susah ya Pak Ustadz. Kenapa? Aduh saya mulutnya udah kaku. Itu satu nikmat. Oh, saya sudah gak bisa ngafal lagi. Insya Allah kalau kita punya keinginan pasti bisa. Batu saja bisa hancur, air bisa keluar dari, ya, seperti mata air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbutu min khasyatillah. Jadi batu saja bisa menjadi mata air, bisa keluar dari sungai, air sungai, dan juga jatuh dari bukit karena takut kepada Allah. Jadi otak kita bukan batu, otak kita encer kalau kita berusaha. Ya, memang beda yang muda dengan yang sudah berumur, tapi itu bukan berarti tidak ada kekuatan. Allah akan memberikan kekuatan kalau kita mempunyai keinginan. Baik, itu nikmat yang ketiga, ciptaan manusia. Yang keempat, berbicara itu adalah satu nikmat juga. Alhamdulillah semua kita berbicara. Mungkin ada teman-teman kita atau saudara kita yang belum bicara. Itu
alhamdulillah kita bisa berbicara dengan jelas. Satu nikmat yang harus kita syukur. Kemudian juga asyamsu wal qamar, kita nikmat kelima yaitu bagaimana matahari dan bulan berjalan ya sesuai dengan perhitungan. Itu satu nikmat. Bayangkan kalau matahari ini ya jalannya telat ya, subuhnya ya enggak subuh-subuh begitu, maghribnya juga telat. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan ataupun membuat matahari dan bulan tidak teratur. Kemudian nikmat juga yang lain bahwa tumbuh-tumbuhan dan langit dan bintang sujud kepada Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Oh, ketinggalan Pak ya. Yang ketujuh ketinggalan tadi yaitu langit rafa'aha. Nikmat yang ketujuh adalah langit diangkat. Wa wada'al mizan dan meletakkan al-mizan gitu. Bayangkan langit ini tidak ada tiangnya. Ada tiangnya enggak, Pak? Enggak ada. Kalau ada tiangnya kira-kira gimana? Sebentar-bentar nabrak. Wah, ini tiangnya nih. Tiang langit, lagi nabrak lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit tanpa tiang. Ghairi amalin. Subhanallah. Ini masjid berapa tiang? 1 2 3 4. Cuma segini. Sekarang satu jagat raya yang isinya triliunan ya, bukan jutaan lagi, triliunan planet dan galaksi, itu langitnya tanpa tiang. Subhanallah. Dan nikmat yang itulah nikmat yang ketujuh ya. Maka oleh sebab itu juga nikmat yang ketujuh juga ada mizan timbangan. Oleh sebab itu kita tidak boleh curang dalam timbangan, harus lurus dalam timbangan. Dengan demikian perdagangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tafsir dari Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 9. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Senin yang akan datang, masih dalam tema yang sama yaitu tahsin, tahfidz dan tafsir surat Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita tutup sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Saran Ustaz. Ya. Untuk Senin depan sebaiknya dimulai pukul 12.30. Oh iya, betul. Jadi kita mulai insyaallah lebih dahulu itu jam 12:30 tadi. Ya, tidak terlalu siang. Ada yang bertanya? Ya, saya. Itu ada satu hadis yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah arusul Quran, jadi pengantinnya Al-Quran. Tapi hadis ini bermasalah. Nanti saya jelaskan sebab rumahnya. Tapi hadis ini pertama tidak kuat. Kenapa Ar-Rahman ini begitu ya dikatakan oleh hadis yang dhaif tadi sebagai pengantin Al-Quran? Pertama Ar-Rahman di situ adalah nikmat-nikmat Allah disebut-sebutkan. Dan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berapa kali disebutkan, Pak? Ya? Berapa kali Pak Sadi? Ada yang pernah menghitung? 31 ya. Disebutkan terus-menerus. Dan kalau kita baca memang isinya tentang surga. Ada nanti tentang neraka tapi sedikit. Selebihnya adalah tentang nikmat surga. Nanti belum lagi kita akan bahas masalah bidadari. Apakah nanti lelaki ada perempuan itu ada bidadaranya enggak Pak Ustaz? Apa cuma lelaki? Nah, itu ada. Berapa kali diulang hurun 'ain, kemudian ya hurun maqsuratun fihi naqasratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan dan seterusnya. Sebutkan nikmat-nikmat tersebut. Jadi surat Ar-Rahman menunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi di dalamnya ada nikmat-nikmat yang mestinya kita bersyukur. Jadi ketika kita membaca surat Ar-Rahman diharapkan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya baik. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-8 artinya agar kami jangan merusak
keseimbangan. Apakah ini juga bisa diartikan bahwa keseimbangan kerusakan terhadap alam? Apakah itu terhadap Al-Quran atau terhadap barang tambang? Bisa dengan itu? Ya, jadi tafsir yang mendekati adalah tafsir yang awal. Tapi kalau kita ingin mendalam lagi bisa saja. Jadi al-wazna sini, timbangan di sini bukan timbangan orang berdagang saja ya, tapi juga timbangan di sini adalah timbangan dalam alam ya, keseimbangan ya bisa. Itu tafsir lebih luas, tapi makna yang dekat yang ditafsirkan oleh mufassirun al-wazna di sini adalah timbangan yaitu timbangan derajat. Keseimbangan juga apakah bisa masuk? Bisa-bisa saja. Karena itu makna yang lebih lebih luas gitu. Bahwa alam ini harus seimbang. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahul fasadu fil barri wal bahri bagi sahabat aidin nas." Jadi kerusakan yang ada di laut dan di darat itu karena tangan manusia. Jadi itu tangan manusia menyebabkan kerusakan di dalam. Keseimbangan juga perlu ya. Kalau misalnya semua gunung dikerok ya, batunya dikerok, kira-kira gunungnya gimana? Habis. Nanti akan terjadi bencana. Ya. Akan terjadi bencana. Kemudian ataupun hutannya ditebang semua, dibakar semua sampai negara lain kena asap begitu. Nanti akan habis. Jadi sistem itu tidak akan seimbang. Jadi perlunya keseimbangan ya. Jadi al-wazna, timbangan itu adalah tafsir yang dekat, tafsir yang baik istilahnya bisa seperti itu. Tafsir yang jauhnya bisa. Tafsir yang seperti itu. Jadi ada yang lebih umum ya. Jadi al-wazna adalah timbangan. Tafsir ini artinya keseimbangan. Oh, keseimbangan ya. Al-wazna itu timbangan. Itu di depan, Pak. Keseimbangan ya, keseimbangan dalam timbangan itu maksudnya seperti itu. Itu tafsir yang dekat. Kalau tafsir yang jauh bisa saja ditafsirkan dengan keseimbangan dalam alam, keseimbangan dalam hidup dan lain-lain. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillah hampir 2 jam ya. Alhamdulillah, insyaallah kuat semua ya. Insyaallah. Jika kita niat, insyaallah kita akan kuat ya. Dan terus mencari dan mengamalkan amalan baik.